Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari bait-bait syair yang disusun oleh Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dengan judul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah. Urjuzah Mi'iyah, yaitu bait syair yang berjumlah 100 dalam menyebutkan keadaan asyrafil bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita sampai pada bait yang ke-82. Bait ke-82. Qala an-nazimu rahimahullah, berkata An-Nazim Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, wa ba'dahu qad awradu ma kana fi yaumi Hunainin thumma yaumi at-Taifi. Dan setelahnya, yaitu setelah Fathu Makkah, maka mereka para ahli sejarah menyebutkan peristiwa yang terjadi selama berlangsungnya perang Hunain, kemudian perang Taif. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di sore hari ini kita akan membahas tentang perang Hunain dan juga perang Taif. Meskipun mungkin nanti akan kita bagi pembahasannya, mungkin perang Taif pada kesempatan berikutnya. Kita mulai terlebih dahulu perang Hunain. Perang Hunain ini disebut juga dengan perang Autas, yaitu lokasi yang berada di antara Mekah dan Taif. Dan perang itu biasanya memang dinamakan dengan nama tempat. Nama tempat terjadinya peperangan. Jadi Hunain atau perang Hunain juga dikenal dengan nama perang Autas, atau juga disebut dengan perang Hawazin, Ghazwatu Hawazin, Ghazwatu Hawazin, perang Hawazin. Karena yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berperang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Bani Hawazin, kaum Hawazin.
yang nanti insya Allah akan kita sebutkan sedikit tentang yaitu silsilah nasab mereka. Kemudian perang Taif juga, perang Taif. Adapun perang Taif, maka karena memang perang itu terjadi di kota Taif atau penduduk kota Taif. Jadi setelah Nabi SAW berperang dengan kaum Hawazin pada perang Hunain, Nabi tidak langsung kembali ke kota Mekah, tetapi beliau langsung menuju kota Taif. Taib. Kita bacakan penjelasan dari referensi yang lain dari kitab Rawdatul Anwar terkait dengan perang Hunain ini. Berkata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, walamma tamma fathu Makkah, ketika telah selesai fathu Makkah, kaum muslimin berhasil mengambil alih kota Makkah dan manusia banyak yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Ijtama'at asyrafu qabail Qais Ailan lisyura, berkumpullah para tokoh kabilah-kabilah Qais Ailan untuk bermusyawarah. Qais Ailan ini adalah salah satu dari anak keturunan Mudhar. Ya. Jadi Mudhar itu adalah kakek Nabi SAW yang ke-17. Dulu pernah kita sampaikan silsilah nasab Nabi SAW dimulai dari nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini yang sudah kita ketahui bersama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka terhitung Abdul Muttalib itu kakek Nabi yang pertama. Kakek Nabi yang pertama. Di atasnya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, sampai kakek Nabi yang ke-10 yang bernama Fihr. Dan disitulah terkumpulnya suku Quraisy. Jadi nama lain dari Fihr itu adalah Quraisy, atau julukan dari Fihr itu adalah Quraisy. Ya, kakek Nabi SAW pada tingkatan yang ke-10. Jadi orang-orang Quraisy semuanya kembali kepada Fihr bin Malik ini. Nah, kemudian kakek Nabi yang ke-11 sampai kakek Nabi yang ke-16, Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ilyas yang ke-16, bin Mudhar yang ke-17, bin Nizar yang ke-18, bin Ma'ad ke-19, bin Adnan yang ke-20. Nah, untuk silsilah nasab Nabi SAW dari Abdullah bin Abdul Muttalib sampai Adnan, ini hampir tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kevalidannya. Jadi mulai dari silsilah Nabi sampai kakek Nabi yang ke-20 Adnan, itu bisa dikatakan tidak ada perbedaan pendapat tentang kevalidannya. Adapun dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail, nah ini baru banyak sekali pandangan dan perbedaan. Tapi para ahli sejarah sepakat bahwa Adnan termasuk anak keturunan Ismail. Adnan termasuk anak keturunan Ismail. Nah, dari Adnan inilah bercabang-cabang penduduk di sekitar Jaziratul Arab. Ya, tadi sudah kita sampaikan kakek Nabi yang ke-16 bernama Ilyas
bin Mudhar sampai kepada Adnan. Nah, Ilyas bin Mudhar ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kakek Nabi yang ke-16. Dari Ilyas ini atau dari Mudhar ini, ya, kakek Nabi yang ke-17. Ilyas kakek Nabi yang ke-16, Mudhar kakek Nabi yang ke-17. Nah, kakek Nabi yang ke-17 ini bukan hanya memiliki anak Ilyas, tetapi memiliki anak yang lain yang bernama Ailan. Nah, ini yang kita tadi sebutkan namanya kabilah Qais Ailan. Qais Ailan sama dengan Ailan. Ya. Jadi Mudhar kakek Nabi yang ke-17 punya 2 anak, Ilyas dan Ailan. Nah, Ilyas inilah yang meneruskan keturunannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ailan, maka mereka memiliki keturunan tersendiri yang tidak bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Ailan inilah kita mengenal Bani Ghatafan, yang mereka membawa 6.000 pasukan saat perang Khandaq, berkoalisi dengan orang-orang Quraisy untuk menyerang kota Madinah dengan 6.000 pasukan dari kalangan Bani Ghatafan ditambah 4.000 pasukan dari kalangan Quraisy. Jumlah total 10.000 pasukan menyerang kota Madinah pada tahun ke-5 Hijriah saat terjadinya perang Khandaq. Nah, itu Ghatafan itu anak keturunannya Qais Ailan. Ya. Saudaranya Ilyas kakek Nabi yang ke-16. Putranya Mudhar kakek Nabi yang ke-17. Nah, demikian pula di antara anak keturunan Qais Ailan ini ada Bani Hawazin. Bani Hawazin. Ya. Dan mereka inilah yang akan menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Hunain. Saat perang Hunain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antaranya keturunan dari Qais Ailan ini, kita dulu pernah membahas tentang ibu susuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'ad. Nah, Bani Sa'ad itu termasuk anak keturunannya Qais Ailan. Jadi anak keturunan Qais Ailan itu bukan menyambung dengan orang-orang Quraisy, tidak bersambung, maka mereka ini bisa dikatakan keluarga tapi masih sangat jauh. Keluarga tapi masih sangat jauh. Dan mereka ini tinggal rata-rata di gurun-gurun pasir, jauh dari kota Mekah. Makanya kan kita pernah menyampaikan ketika kisah Nabi disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, disebutkan bahwa sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab Badui. Kita membahasakannya dulu apa? Orang-orang Arab Badui, orang Arab pedalaman berasal dari gurun-gurun yang jauh. Mereka datang ke kota Mekah untuk mencari anak-anak bayi-bayi yang mau disusui. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan Halimah As-Sa'diyah menjadi ibu susuannya Rasulullah SAW, lalu dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad. Ya. Nah, perkampungan Bani Sa'ad sendiri itu posisinya sebelah tenggaranya kota Taif. Ya. Jadi 2 kota besar yang ada di sekitar Arab yang berdekatan itu Mekah dan Taif. Taif termasuk kota besar. Namun di sekitar Taif, entah itu di tenggaranya atau entah itu di utaranya, disitulah orang-orang Badui tinggal.
dan mereka rata-rata dari Bani Qais Ailan. Ada Hawazin, ada Qatafan, termasuk Bani Sa'ad yang mereka tinggal di perkampungan Bani Sa'ad yang ada di sebelah tenggara kota Taif. Adapun Hawazin yang mereka itu berada di lembah Hunain, maka posisinya ada di timur laut dari kota Mekah. Ya, timur laut dari kota Mekah. Jadi Mekah, timurnya itu Taif. Anggaplah timur itu sebelah kanan ya dari pandangan antum. Ya ini susah karena kita memang apa? Tidak berada di lokasi gitu ya. Jangankan di Mekah yang kita mungkin belum pernah ataupun tidak tergambarkan mana timur, barat, utara, selatan. Wong di sini saja kadang-kadang kita kesulitan. Timurnya Probolinggo itu apa? Wah, Kerasan. Terus Banyuwangi. Nah, baratnya Pasuruan, Surabaya. Timurnya laut. Afan. Utaranya laut, selatannya Bromo. Ini rada mudeng gini, Pak. Nah, ini yang kita sudah sering saja sih bayangno, baratnya apa, timurnya apa. Landanio Mekah. Ya. Cuman kita terbantu dengan adanya denah. Nah, jadi gampangannya anggaplah kita tahu arah itu Mekah, timurnya itu Taif. Mekah ini dari arah antum ya. Mekah, timurnya Taif. Timur laut itu antara timur dan utara, ya. Timur lautnya itu lembah Hunain. Ya. Nah, dari Taif tenggara itu antara timur dan selatan, di situ perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad. Jadi dua kota besar di situ, Mekah dan Taif. Di sekitar mereka banyak sekali gurun-gurun pasir yang di sana tinggal orang-orang Arab Badui yang mereka kebanyakan adalah anak keturunan dari Qais Ailan. Qais Ailan adalah salah satu putra dari kakek Nabi yang ke-17 yang bernama Mudhar. Ya. Mudhar punya anak dua, Ilyas dan Qais Ailan. Ilyas yang memiliki garis keturunan sampai kepada Quraisy. Nah, jadi yang akan diperangi oleh Rasulullah SAW ini adalah keturunan kakek Nabi yang ke-17. Qais Ailan putranya Mudhar. Nah, kemudian wa fi muqaddimatiha Hawazin wa Thaqif, dan yang paling terdepan di dalam merencanakan perang dengan Rasulullah SAW ini adalah Bani Hawazin dan Bani Thaqif. Ya, jadi sama keduanya ini termasuk di antara anak keturunan Qais Ailan tadi, Qais Ailan bin Mudhar. Nah, faqalu mereka Bani Hawazin dan Bani Thaqif ini mengatakan qad faraga Muhammadun min qitali qaumi. Muhammad sudah selesai dengan urusan kaumnya, yaitu yang dimaksud Quraisy. Muhammad sudah selesai memerangi orang Quraisy. Ya. Karena mereka tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki masalah internal dengan kaumnya sendiri, ya, kaum Quraisy, yang pada akhirnya pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan Fatu Mekah terjadi. Orang-orang Quraisy sudah tunduk di bawah kekuasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sudah. Wala nahiyata lahu anna. Namun tidak menutup kemungkinan setelahnya kita yang akan diselesaikan. Karena memang yang masuk Islam secara berbondong-bondong
Itu orang-orang Quraisy, demikian pula dengan sebagian Bani Ghatafan. Adapun Bani Hawazin dan juga Bani Thaqif ini paling akhir masuk Islamnya. Makanya disebutkan semakin jauh jarak kekerabatan semakin lama pula masuk Islamnya. Semakin jauh jarak kekerabatan semakin lama masuk Islamnya. Falanaghzuhu qabla an yaghzuwana. Maka hendaknya kita dulu yang memerangi Muhammad sebelum Muhammad memerangi kita. Ini kata orang-orang Hawazin dan Bani Thaqif. Fa ajma'u amrahum lil harbi. Maka kemudian mereka pun sepakat untuk memulai peperangan. Fakhtaru liqiyadatiha Malik ibn Auf an-Nasri. Dan mereka memilih yang menjadi pemimpin mereka Malik bin Auf an-Nasri. Ya. Menurut sebagian referensi Malik bin Auf ini masih cenderung muda. Ada yang mengatakan usianya itu masih 30-an. Tetapi dia pandai beretorika, pandai yaitu menyemangati orang-orang sehingga kaum sebesar Hawazin dan Thaqif itu mau mengikuti arahan-arahannya. Malik bin Auf an-Nasri. Fatahashada jam'a kabirin. Maka ia pun menghimpun pasukan yang besar. Wa nazala bi Autas. Mereka singgah di tempat yang bernama Autas, ya tadi lembah Hunain. Wa ma'ahum nisa'uhum wa dhararihim wa amwaluhum. Dan ia membawa serta istri-istri, anak-anak keturunan dan harta-harta mereka. Jadi pasukan-pasukan perang itu diberi instruksi untuk membawa seluruh keluarga mereka, anak istri dibawa beserta harta mereka saat perang. Wa kana fihim Duraid ibnu As-Summah al-masyhur bi asalatir ra'yi. Dan sebenarnya di antara mereka, di antara Bani Hawazin itu ada seorang tokoh yang memiliki kecerdikan, kematangan akal, sesepuh ya, yang bernama Duraid bin As-Summah. Dia usianya sudah senior, cerdas. Falamma sami'a aswat as-sibyan wal hayawan sa'ala Malikan an dzalik. Maka ketika Duraid ini mendengar suara anak-anak kecil dan juga hewan-hewan ternak, kok mereka juga ikut dibawa perang, maka ia bertanya kepada Malik bin Auf selaku pemimpin utama perang ini. Maka Malik bin Auf mengatakan, aratu an aj'ala khalfa kulli rajulin ahlahu wa malahu liyuqatila anhum. Aku ingin agar setiap prajurit di belakangnya itu ada istri, anak dan hartanya, agar dia benar-benar totalitas ketika berperang. Dia nggak akan mundur. Kalau dia mundur, keluarganya akan mati, hartanya akan dirampas. Jadi untuk penyemangat saja. Ini inisiatifnya Malik atau Malik bin Auf. Nah, kemudian Duraid ini, tokoh senior yang cerdik ini mengatakan, ra'id dha'ni Allah. Demi Allah ini pemikirannya penggembala domba. Jadi dia meremehkan, bahkan menganggap buruk ide ini. Pemikiran ini pemikiran yang bahasa kita dangkal. Seperti pemikirannya penggembala domba, bukan pemikiran prajurit perang, bukan pemikiran ahli strategi perang. Apa katanya? Hal yaruddu al-munhazimu syai'. Apakah nanti pihak yang kalah bisa melindungi anak istri beserta hartanya sedikit pun saja? Artinya secara logika, kalau ternyata prajurit itu kalah, kan ada kemungkinan kalah, meskipun sudah dimotivasi
dengan membawa keluarga dan hartanya. Tapi kalau ternyata ditakdirkan kalah, apakah keluarga dan hartanya itu akan selamat? Siapa yang melindungi? Ya. Beda apabila keluarga mereka tetap di tempat, ditinggal. Suaminya mati, keluarganya masih bisa menjalankan hidup, mungkin pindah lagi ke gurun yang lain. Karena mereka Bani Qais Ailan ini memang dikenal hidup nomaden, tidak menetap seperti penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy itu menetap di kota Mekah, mancep bahasa kita. Orang-orang Yahudi juga menetap, ya, awalnya di kota Madinah, kemudian terusir ke Khaybar. Yang terakhir kita bahas sebelum terjadi Fathu Mekah, Khaybar berhasil dilumpuhkan. Orang-orang Yahudi menetap di Khaybar, jadi mereka mudah untuk dibasmi. Adapun orang-orang Badui ini mereka pindah-pindah tempat dari gurun ke gurun. Jadi mereka tidak memiliki tempat menetap, membangun benteng, membangun tempat-tempat tinggal permanen. Jadi mudah kalau misalkan suami-suami mereka kalah perang, istri-istri dan anak-anaknya masih bisa apa? Pindah tempat, mencari tempat yang lebih aman di gurun-gurun yang mungkin pelosok gitu ya. Tapi kalau dibawa perang, kamu mati, terus siapa yang menolong istrimu dan anak-anakmu dan harta-hartamu? Ya. Ditambah lagi kata Duraid, innaha in kanat laka, ya, innaha in kanat laka lam yanfa'ka illa rajulun bisayfi wa rumhihi. Dan kalaupun engkau menang, maka tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali seseorang dengan pedangnya. Apa artinya? Pasukan kaum muslimin mereka berperang itu tidak membawa istri dan anak-anak mereka. Kalaupun mereka mati, paling yang menang cuma dapat apa? Baju perang musuhnya, pedang musuhnya. Tapi anak istri mereka tetap berada di Mekah ataupun di Madinah. Paham ya? Jadi kalau pasukan kita menang, kaum Hawazin menang melawan orang-orang Mekah, tidak akan mendapatkan apapun kecuali hanya rajul bisayfihi wa rumhi, jenazah yang hanya membawa pedang dan tombaknya. Wa in kanat alaika, tapi kalau ternyata kamu yang kalah, kita yang kalah, bangsa Hawazin ini, fudihta fi ahlika wa malika, maka engkau akan kehilangan harta dan keluargamu. Kamu sudah mati, kehilangan nyawa, juga kehilangan istri dan anak-anakmu. Ini pandangan yang benar. Mending apa? Sudah berangkat sendiri, nggak usah bawa anak-anak istri. Kalaupun kita mati, mereka masih bisa selamat, hidup tenang. Ya, karena kalau kita menang pun kita cuma dapat pedangnya orang Quraisy beserta apa yang melekat di dalam dirinya. Kalau kita kalah, kita mati, anak istri kita, harta kita diambil oleh orang-orang Muslim. Wa asyara an yaruddahum ila biladihim, maka Duraid pun mengarahkan, menyarankan, sudah kembalikan saja, bawa mereka pulang lagi ke negeri-negeri mereka. Falam yaqbal Malikun ra'yahu, tapi Malik bin Auf menolak saran dari Duraid. Tetap dia kekeh, pokoknya anak istri, harta kita bawa semua. Wa jama'ahum fi wadi Autas, lalu ia pun mengumpulkan mereka di lembah Autas atau lembah Hunain. Wa intaqala bil muqatilina ila wadi Hunain, lalu berpindah dengan para pasukan perang ke lembah Hunain, bijani biwadi Autas, ya, yang ada di sebelah lembah Autas. Wa nasaba fihi kamain, lalu beliau memerintahkan untuk membuat tempat-tempat persembunyian di lembah Autas atau di lembah Hunain tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, kaum muslimin akan menghadapi orang-orang Hawazin
yang membawa seluruh keluarga dan harta mereka. Ya. Wa alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tajamu'ihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkumpulan mereka ini. Maka beliau pun keluar dari kota Mekah di hari Sabtu tanggal 6 bulan Syawal. Persis setelah Fatu Mekah yang kemarin sudah kita sampaikan terjadi di bulan Ramadan. Jadi enggak lama setelah selesai urusan Fatu Mekah, Nabi langsung berangkat menuju Hunain. Ya, kurang lebih di tanggal 6 bulan Syawal. Beliau bersama dengan 12.000 muqatil, 12.000 prajurit. 12.000 prajurit. Ini adalah prajurit yang terbanyak kalau kita boleh sampaikan, ya. Karena apa? Banyak orang-orang yang baru masuk Islam ikut bergabung di sini. 12.000 pasukan. Kemudian beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ista'ara min Safwan bin Umayyah mi'ata dir'in bi'adatiha. Beliau menyewa dari Safwan bin Umayyah yang saat itu masih musyrik sebanyak 100 baju perang beserta peralatannya. Jadi nyewa baju perang beserta peralatannya. Lalu beliau memerintahkan Attab bin Usaid untuk memimpin kota Mekah. Ketika beliau pergi ke Hunain, yang menjadi pemimpin kota Mekah sementara adalah Attab bin Usaid. Wa fit tariq, dan di perjalanan dari Mekah menuju Hunain, ra'al muslimuna sidratan 'azimah. Kaum muslimin pasukan perang itu melihat sebuah pohon besar, kanat ta'allaqa 'alaiha al-arabu aslihatahum, yang biasa dijadikan oleh orang-orang Arab untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Wa yadbahuna wa yaqifun, bahkan mereka menyembelih di sisi pohon itu dan beriktikaf, menetap dalam rangka ibadah. Dan pohon semacam ini dinamakan dengan Zatu Anwad. Zatu Anwad, pohon yang digantungkan senjata-senjata pasukan untuk ngalap berkah. Jadi supaya senjata ini mungkin terisi energi gitu ya. Semakin sakti nanti kalau dipakai untuk perang. Faqala ba'duhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, atau maka sebagian mereka para sahabat prajurit perang yang kebanyakan baru masuk Islam berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dzata anwad kama lahum dzatu anwad. Ya Rasulullah, buatkan kita pohon keramat yang bisa kita gantungkan pedang-pedang kita di sana, sebagaimana mereka, yaitu orang-orang Arab, memiliki pohon keramat. Ya. Dan hadis ini hadis yang sangat masyhur di dalam kitab tauhid. Di antara bentuk kesyirikan adalah menggantungkan pohon dan menganggapnya keramat. Dan ini terjadi pada saat perang Hunain. Ketika kaum muslimin berangkat dari Mekah menuju Hunain, di tengah perjalanan menjumpai pohon besar seperti ini, yang sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi agar dibuatkan pohon keramat. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Qultum kama qala qaum Musa li Musa. Allahu akbar. Kalian telah mengucapkan sesuatu sebagaimana diucapkan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, yang tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan sesembahan sebagaimana mereka
memiliki tuhan-tuhan sesembahan. Qala, Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Nah, ayat ini dikutip oleh Nabi SAW atas permintaan mereka. Minta dibuatkan apa? Pohon keramat. Inna hasanana latarkabanna atau latarkabunna sanana man kana qablakum. Sesungguhnya ini adalah cara-cara yang kalian ikuti dari orang-orang sebelum kalian. Nah, kesimpulannya Nabi SAW marah terhadap permintaan mereka untuk membuatkan pohon keramat. Taib. Nah, ini diantara kesalahan pasukan kaum muslimin, namun dimaklumi karena mereka baru masuk Islam. Tapi Nabi SAW tetap memberikan peringatan keras kepada mereka. Meskipun Nabi butuh prajurit perang, tetapi Nabi tidak diam terhadap kemungkaran. Nabi marah karena permintaan mereka itu termasuk di antara hal yang merusak tauhid. Faqala ba'duhum, kesalahan mereka yang lain. Sebagian mereka mengatakan nadharan li kasratil jaish, karena melihat jumlah yang banyak dari personel prajurit 12.000. Lan nughlabal yaum, kita enggak akan kalah hari ini. Karena saking banyaknya mustahil bisa kalah. Dulu ketika perang-perang yang lain jumlah lebih sedikit aja menang, apalagi sekarang banyak. Gak akan kalah kita ini. Ini sesumbar yang fatal. Karena perlu kita ketahui, selama peperangan yang ada, tidaklah kaum muslimin menang hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka semata. Mereka menang karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka sedikit, tetapi mereka memiliki keyakinan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menolong mereka. Tapi sekarang mereka tertipu dengan banyaknya jumlah. Mereka lupa bahwasanya mereka diberi kemenangan bukan karena banyaknya pasukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka lupakan saat perang Hunain. Fasyaqqa, maka hal ini fasyaqqa dzalika ala Rasulillah SAW. Hal ini membuat Rasulullah SAW berat. Beliau sadar bahwa sesumbar semacam ini tidak benar. Makanya Nabi merasa berat ini. Walamma kana Aisyah atau Ashiyatan jaa Farisun wa akhbarahu bi khuruji Hawazin bi dha'nihim wa na'amihim wa sya'ihim. Dan ketika sore harinya datang salah seorang penunggang kuda, mungkin informan yang mengetahui keberadaan pasukan Hawazin itu, memberikan kabar kepada Nabi SAW bahwa pasukan Hawazin keluar dengan membawa istri-istri mereka, anak keturunan mereka, beserta harta-harta mereka, berupa unta, kambing. Bahkan nanti kita akan mengetahui emas dan perak itu juga mereka bawa. Fatabassama, maka setelah itu Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, tilka ghanimatul muslimin ghadan insyaallah. Itu adalah ghanimah yang akan diraih oleh kaum muslimin besok insyaallah. Beliau tetap mengucapkan insyaallah. Meskipun ini ya bisa kita ketahui bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak tahu hal yang gaib. Nabi tidak tahu apakah kaum muslimin akan perang atau tidak. Tapi beliau optimis bahwasanya kaum muslimin akan mendapatkan ghanimah ini insyaallah. Maka pada malam ke-10 bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Wadi Hunain, di lembah Hunain. Fa'aba jaisahu saharan qabla an yadkhula fihi,
beliau mulai untuk mengkondisikan pasukannya di waktu sahur, yaitu menjelang akhir malam sebelum masuk ke lembah Hunain. Jadi sudah mulai mengatur pasukan. Fa'ata liwa'al muhajirin li Ali bin Abi Thalib wa liwa'al Aus li Usaid bin Hudair wa liwa'al Khazraj lil Habbab bin Al-Mundhir wa ata alwiyatan liqabaila ukhra. Nabi memulai untuk menyerahkan panji bendera perang untuk orang-orang muhajirin yang bawa Ali bin Abi Thalib, untuk orang Aus yang bawa Usaid bin Hudair, untuk orang Khazraj Habbab bin Mundhir, dan panji bendera-bendera yang lain dari kabilah-kabilah yang lain. Ya, jadi kabilah-kabilah ini dipimpin oleh masing-masing pemimpin yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala bisadir'aini wal baydah wal mighfar. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam memakai 2 lapis baju besi, kemudian helm baja beserta penutupnya. Thumma bada'at muqaddimatul jaisi tanhadiru bil wadi. Kemudian mulailah bagian terdepan dari pasukan kaum muslimin turun menuju lembah. Ya, turun menuju lembah. Wahya la ta'lamu biwujudi kama'inil adu fihi. Dan pasukan ini tidak tahu keberadaan para pengintai yang bersembunyi di sisi-sisi lembah. Yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Malik bin Auf itu mendirikan tempat-tempat persembunyian di sekitar lembah. Kaum muslimin turun ke lembah tanpa mengetahui bahwa di sekitar mereka ada tempat persembunyian orang-orang Hawazin. Nah, fa bainama hiya tanhattu fi idzil adu yumtiru alaihimun nibal ka'annaha jaradun muntashir. Ketika kaum muslimin turun ke lembah, maka tiba-tiba musuh itu menghujani mereka dengan anak-anak panah seperti belalang yang berterbangan. Ya, kalau kita pernah main di semak-semak yang banyak belalangnya, lalu kita lewati semak-semak itu, langsung belalang pada apa? Semburat ke berbagai arah. Itu sebuah kiasan tentang betapa banyaknya anak-anak panah yang melesat menuju kaum muslimin, seperti jaradun muntashir, belalang yang berterbangan, banyak gitu. Naam, wa syudda 'alaiha shiddatu rajulin wahidin fattarabat maqda atau muqaddimatul jais atau maqdamatul jais bi hadhil mufajaah. Maka menjadi goncanglah pasukan terdepan dengan serangan tiba-tiba ini. Wan kasyafa 'amatu man kana fiha minal muslimin, sehingga tercerai belailah, tersingkaplah kebanyakan kaum muslimin di bagian terdepan tersebut. Wa tabi'ahum man kana khalfahum fasarat hazimatan 'amatan. Karena bagian depannya itu sudah semburat, maka bagian belakang juga terpengaruh. Ya, bagian belakangnya juga amat terpengaruh, sehingga mereka pun mengalami kekalahan yang menyeluruh. Jadi pasukan terdepan sudah morat-marit, yang belakang nulari. Nah, di saat itulah sebagian orang-orang musyrik dan sebagian orang-orang yang baru masuk Islam itu tersenyum, bahkan nampak gembira. Nampak gembira. Loh, kok ada orang-orang musyrik? Ya, orang-orang musyrikin yang mereka tidak masuk Islam itu ikut serta di dalam perang Hunain, karena mereka bergabung dengan orang-orang Quraisy. Ya, dan mereka terpanggil dengan seruan kebangsaan, karena memang di antara hal yang umum
di kalangan orang-orang Arab semangat fanatisme golongannya itu luar biasa. Jadi di sini seakan-akan Quraisy penduduk Mekah melawan Hawazin. Jangankan saudara yang sangat jauh, saudara yang cukup dekat saja kadang-kadang ada perseteruan. Di antara contohnya adalah Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Sama-sama Quraisy, tapi mereka apa? Ada konflik internal. Padahal mereka keluarga yang lumayan dekat. Antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Apalagi jauh. Apalagi mereka itu disatukan 17 generasi. Orang-orang Quraisy anak keturunannya Ilyas bin Mudhar, sedangkan orang-orang Hawazin anak keturunannya Qais Ailan bin Mudhar, kakek Nabi yang ke 17. Ya, jadi sangat jauh. Maka tentu ini adalah pertarungan antara Quraisy dan Hawazin. Makanya orang-orang musyrik meskipun mereka nggak masuk Islam, mereka ikut perang. Nah di situ mereka tertawa. Di antara mereka ada yang mengatakan, Abu Sufyan, kalau Abu Sufyan masuk Islam, baru masuk Islam, mengatakan la tantahi hazimatuhum dunal bahr. Kekalahan kaum muslimin ini nggak akan selesai sampai mereka terdesak di pantai, di laut. Padahal jarak antara Hawazin ke laut itu jauh sekali, menunjukkan kaum muslimin akan jatuh ini. Mereka akan terdesak sampai ke laut. Ada pula yang mengatakan saudaranya Safwan bin Umayyah, ala batala sihrul yaum. Sekarang sihirnya Muhammad itu akan kalah. Jadi dia masih apa? Terngiang-ngiang dengan tuduhan bahwa Nabi SAW adalah seorang penyihir. Padahal tuduhan ini sudah berapa tahun yang lalu. Sebelum Nabi hijrah, Nabi dituduh sebagai seorang penyihir. Sampai tahun 8 Hijriah masih saja dijadikan sebagai tuduhan. Sihirnya Muhammad akan habis sekarang. Ada lagi yang mengatakan absyir bihazimati Muhammadin wa ashabi. Ya, bergembiralah kalian dengan kekalahan Muhammad dan sahabatnya. Fa wallahi la yujbirunaha abadan. Demi Allah, mereka yaitu kaum muslimin tidak akan bisa menambal kekalahan ini selama-lamanya. Artinya dulu mereka menang perang lawan Quraisy, ya, perang lawan ini dan itu. Nah sekarang mereka kena musuh yang besar, Hawazin. Ini kekalahan yang tidak akan bisa disembuhkan lukanya, ya, bahasa kita seperti itu. Faqadiba 'alaiha Safwan wa huwa musyrik wa Ikrimah ibnu Abi Jahal. Namun justru ada sebagian orang musyrik yang marah. Safwan bin Umayyah, dia masih musyrik dan dia yang menyewakan baju perang 100 kepada Rasulullah SAW dan para pasukannya. Dia justru marah. Ya, bahasa gampangnya, ya meskipun Muhammad ini beda agama dengan kita, ya, ini dugaan saya seperti itu ya, tapi kan dia sedang berjuang dengan membawa orang Quraisy. Kok kalian malah gembosi dulur dewe? Nah, bahasa kita mungkin seperti itu. Anggaplah Muhammad ini tidak merepresentasikan keyakinan kita, tetapi dia adalah Quraisy yang berhadapan dengan Hawazin, beda suku, beda keturunan jauh. Demikianlah dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini juga baru masuk Islam. Meskipun Ikrimah dahulu adalah musuh bebuyutannya Rasulullah karena ayahnya tewas saat perang Badar, sehingga Ikrimah sering menjadi panglima pasukan berkuda yang saat itu duetnya dengan Khalid bin Al-Walid sebelum Khalid masuk Islam. Ikrimah dengan Khalid itu dua jagoan pasukan berkuda. Khalid bin Walid masuk Islam, Ikrimah belum. Nah setelah Ikrimah masuk Islam,
atau Khalid masuk Islam, kemudian disusul Ikrimah saat Fathu Mekah. Sekarang justru Ikrimah menjadi pembela Islam. Dia juga marah. Ya, kenapa? Kok digembosi? Kok justru senang kalau Muhammad, ya, kalau Nabi kita Muhammad SAW itu kalah dengan kaum Hawazin. Jadi di situ ada semacam pro kontra sikap. Secara umum kaum muslimin tercerai-berai. Ada yang senang, tapi ada yang apa? Marah. Kok ada yang gembosi? Lalu bagaimana sikap Rasulullah SAW? Perhatikan. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fathabata fi qalilin minal muhajirin wal ansar. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tetap berada di barisan bersama dengan sebagian kecil sahabat muhajirin dan ansar. Nah, ini menunjukkan apa? Ternyata yang semburat tadi kebanyakan itu orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi mental mereka, ya tadi sudah kita sampaikan, mereka jumawa di awal-awal, kita nggak akan kalah ini, jumlah kita banyak. Tapi ketika mereka menghadapi serangan lesatan anak panah seperti apa tadi? Belalang yang berterbangan, mereka semburat. Mereka lari ke berbagai arah. Adapun kaum muslimin, dalam hal ini sahabat muhajirin dan ansar, mereka tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tetap memaju tunggangannya, yaitu baglahnya, buglah, peranakan kuda dengan keledai. Liyataqaddama nahwal adu, dengan tetap menuju musuh. Jadi beliau tetap maju menuju arah mana, ya, kalau bisa kita katakan, dengan mengatakan, menyenandungkan syair, ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi bukan pendusta, aku adalah putranya Abdul Muttalib. Nah, disinilah Abu Sufyan yang tadi sempat meremehkan, sekarang justru apa? Khawatir dia. Sehingga dia apa? Menarik tali kekang kendaraannya Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya Nabi tidak melaju terus. Entah bagaimana caranya, ya. Mungkin ya Abu Sufyan nyusul pakai kendaraan yang lain, lalu dipegang tali kekangnya Rasulullah. Ya, bahasa kita, wis cukup Rasulullah, cukup. Ojo diterusno, bahasa kita mungkin gitu. Demikian pula Abbas bin Abdul Muttalib, birikabihi li'alla yusri'u nahwal adu, menghadang Rasulullah dengan kendaraannya. Jadi Abu Sufyan narik tali kekang kendaraannya Rasulullah, Abbas menyetop, ya, kendaraannya Rasulullah dengan kendaraannya. Mau tidak mau Rasulullah akhirnya berhenti. Ya, mungkin mereka berdua menganggap Rasulullah ini nekat banget. Musuh sebegitu dahsyatnya menyerang tetap maju. Akhirnya mau tidak mau Rasulullah terhenti karena kendaraannya sudah apa? Dihentikan oleh dua orang ini. Akhirnya beliau pun turun dari kendaraannya. Nah, ini wada'a rabbahu wastansarahu, kemudian beliau berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Setelah itu beliau perintahkan Abbas yang memiliki suara yang keras untuk memanggil para sahabatnya. Tadi yang kocar-kacir, ayo kumpul lagi. Fanada wa mala al-wadiya bi sautih, maka Abbas dengan suara kencangnya memanggil sampai ke penjuru lembah-lembah. Ala aina ashabus samurah, ayo mana orang-orang yang pernah ikut untuk membaiat Rasulullah di bawah pohon Samurah yang kita kenal dengan Bai'atur Ridwan. Masih ingat terjadinya Sulhul Hudaybiyah? Ya, kaum muslimin yang berniat untuk umrah dihadang oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Sehingga mereka melakukan perjanjian Hudaybiyah. Utsman bin Affan yang diutus Rasulullah nggak kunjung kembali.
Jadi satu-satunya yang diizinkan masuk kota Makkah Utsman bin Affan. Tetapi Utsman tidak kunjung kembali, ditahan sama orang-orang Quraisy. Sehingga ada berita Utsman telah meninggal, dibunuh orang-orang Quraisy di dalam kota Makkah. Maka Nabi SAW mengumpulkan sahabatnya untuk membaiat mereka, janji setia untuk tetap membela Rasul SAW apapun yang terjadi, yang kita kenal dengan Bai'atur Ridwan. Nah, ini disinggung oleh Abbas. Mana ini para peserta Bai'atur Ridwan? Nah, akhirnya mereka para sahabat yang merasa ikut di dalam pembaiatan tersebut mendengar arah suara, lalu mereka datang ke arah suara tersebut dengan mengatakan labbaika labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Abbas. Bahkan disebutkan di sini oleh Syekh, ya, fa'atafu nahwa saut ut'at fatal baqari ala auladiha. Maka mereka menanggapi suara panggilan tersebut seperti suara sapi yang mendengar keluhan anak-anaknya, ya. Jadi anak-anaknya mungkin mengerang kesakitan, nah induknya bergegas untuk menjemput anaknya. Nah seperti itu kira-kira. Jadi para sahabat yang mendengar suaranya Abbas bergegas menyambut seruannya dengan mengatakan labbaika labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Abbas. Hingga akhirnya berkumpul bersama mereka mi'atun istaqbalul adu waqtatalu, sejumlah 100 orang dari 1.200. Tadi sudah kita sampaikan total pasukan Rasulullah 1.200. Tapi saat genting itu berhasil terkumpul hanya 100. Tapi 100 ini bukan pasukan main-main. Ini pasukan berani mati yang sudah berjanji setia untuk senantiasa membela Rasulullah SAW. Jadi diingatkan oleh Abbas, bukankah kalian telah membaiat Rasulullah saat di bawah pohon itu? Sekarang mana kalian? Nah, mereka teringat, oh iya, kita punya janji setia. Datanglah mereka berjumlah 100 orang. 6. Wa surifatid da'watu ilal ansar. Sekarang gantian seruan ini ditujukan kepada orang-orang Ansar. Summa ila Banil Harith bin Khazraj, kemudian kepada Bani Haris dari kalangan Khazraj. Wa talahaqat kataibul muslimin, hingga akhirnya saling susul menyusul pasukan-pasukan kaum muslimin yang tadi pencar-pencar mulai dipanggil satu-satu, mereka kumpul, ya, wahidatan tilwal ukhra, satu persatu, hatta ijtama'a haulahu sallallahu alaihi wasallam jam'un azim, hingga akhirnya berkumpul kembali di sisi Rasulullah pasukan dengan jumlah yang besar. Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Wa anzala junudan lam tarauha, dan menurunkan pasukan yang tidak mereka lihat, ya, malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan yang tidak dilihat. Fakarral muslimuna wahtadamal qital, akhirnya kaum muslimin bangkit dan peperangan pun semakin memanas. Jadi dengan kesombongan mereka di awal, kita nggak akan kalah, sudah dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Pasukannya apa? Semburat. Pasukannya kocar-kacir. Tapi itu nggak lama. Setelah Nabi SAW tetap maju dan meminta kepada Abbas untuk memanggil kembali pasukannya, maka mereka pun kembali. Ini menunjukkan insya Allah Allah sudah memaafkan mereka. Tapi tetap Allah sempat memberikan hukuman kepada mereka, kekalahan pada fase perang yang pertama. Nah setelah kumpul ini barulah perang sesungguhnya dimulai. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, al-an hamal watis, sekarang pertempuran inilah yang akan benar-benar memanas. Wa akhadha qabdatan min turabin farama biha wujuhal qaum. Beliau SAW mengambil satu genggam tanah,
lalu dilemparkan ke wajah-wajah orang-orang Hawazin. Wa qala, dan beliau mengatakan, syahatil wujuh, hancurlah wajah-wajah kalian. Famala a'yunahum turaban, maka mata-mata mereka pun dipenuhi dengan apa? Pasir. Falam yazal hadduhum kalilan wa amruhun mudbira, maka pandangan mereka mulai hilang, lalu urusan mereka mulai yaitu kacau. Mereka perlahan-lahan mundur, ya. Dan ini wallahu a'lam bissawab, di antara kemungkinan mukjizat Nabi SAW. Karena cuma satu genggam tanah dilemparkan. Ini kalau menurut logika ya paling cuma 1-2 orang yang kena. Tapi ternyata ini menjadikan mereka pandangannya secara umum itu apa? Hilang. Nah, bisa jadi selain Rasulullah SAW ada malaikat yang juga menyemburkan pasir ke mata mereka, atau dijadikan ini sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Satu lemparan bisa mengenai banyak pasukan, ya. Hatta tafarraqu wa harabu, hingga akhirnya mereka pun sekarang berpencar dan lari. Wa tabi'ahumul muslimuna, dan ketika mereka lari dikejar oleh kaum muslimin, yaqtuluna wa ya'sirun, mereka berhasil membunuh musuh-musuh dan menawan ya anak dan istri mereka. Ini yang tadi kita sampaikan, ya. Kalau mereka kalah, suami mereka sebagai prajurit kalah, anak istri sudah pasti ditawan, ya. Hatta akhadun nisaa wadh-dharari, hingga kaum muslimin berhasil mengambil para wanita dan anak-anak mereka, tidak dibunuh. Karena mereka itu hanya dibawa sebagai penyemangat suami-suami mereka. Mereka nggak ikut perang, makanya nggak dibunuh, tapi mereka ditawan. Wa asiru katsiran minal muharibin, dan ternyata banyak juga prajurit perang mereka yang juga ditawan. Mungkin mereka nyerah, sudah nggak bisa melawan, mereka nyerah, minta untuk tidak dibunuh. Mereka ditawan. Wa juriha yauma idin Khalid ibnul Walid jarahat balighah. Khalid bin Al-Walid saat itu terkena luka yang sangat parah. Wa aslama katsirun min musyriki Makkah lama ra'au min inayatillahi bi rasulih. Dan setelah itu kebanyakan dari kaum musyrikin Mekah masuk Islam ketika melihat pertolongan Allah kepada Rasulnya. Tadi kita sampaikan, tidak semua pasukan ini sudah masuk Islam. Jadi 1.200 pasukan yang menyertai Rasulullah SAW, diantaranya orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah yang mereka sudah tunduk di bawah kepemimpinan Rasulullah. Sudah kita sampaikan ya, bahwa ketika Nabi masuk kota Mekah, Nabi memberikan jaminan kepada siapapun yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, yang masuk ke Ka'bah, Masjidil Haram, yang masuk ke rumah-rumah mereka sendiri. Artinya mereka dibiarkan tetap di atas keyakinannya, nggak dibunuh. Menunjukkan Nabi tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Tapi kalau mereka masuk Islam, ahlan wa sahlan. Dan memang banyak yang masuk Islam saat itu. Tetapi tidak semua orang-orang Mekah masuk Islam. Terbukti apa? Di antara mereka baru masuk Islam setelah melihat pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW saat perang Hunain ini. Luar biasa. Awalnya kalah, kocar kacir, tapi dengan izin Allah Rasulullah berhasil mengumpulkan pasukan kembali, menata ulang, lalu menyerang dengan luar biasa. Jadi mereka sadar ini benar-benar ditolong sama Allah, baru mereka masuk Islam. Ya, baru mereka masuk Islam. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kaum Hawazin pun kalah. Tadi sudah kita sampaikan, para sahabat berhasil membunuh sebagian orang, menawan sebagiannya. Tetapi ada yang masih kabur. Ada 3 golongan yang melarikan diri dari perang Hunain ini.
Ada satu kelompok yang pergi ke Taif, dan ini yang paling banyak. Jadi mereka dari lembah Hunain menuju kota Taif, dan ini yang paling banyak. Ada kelompok yang mereka itu menuju Nakhlah, suatu daerah. Ya, masih di sekitar situ. Dan ada sebagian kelompok yang mereka kembali ke Autos. Autos tadi lembah yang ada di sekitar lembah Hunain, tempat awal orang-orang Hawazin singgah sebelum berangkat ke Hunain. Nah, maka Rasulullah SAW mengutus Abu Amir al-Ash'ari, pamannya Abu Musa al-Ash'ari, ya, untuk menyusul mereka, kejar mereka yang ke Autos itu, bersama dengan sebagian kaum muslimin. Dan ternyata kaum muslimin berhasil menumpas mereka dan merampas harta rampasan perang yang banyak. Meskipun pada akhirnya sahabat Abu Amir al-Ash'ari tewas. Abu Amir al-Ash'ari yang diberi mandat memimpin pasukan ini. Nah, setelah tewas digantikan oleh keponakannya Abu Musa al-Ash'ari, ya, Abu Musa al-Ash'ari. Maka Abu Musa al-Ash'ari pun pulang membawa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok yang pertama berhasil apa? Dibasmi. Mereka yang kabur kemana? Ke Autos. Demikian pula sebagian kelompok dari kaum muslimin yang mengendarai kuda perang, mereka mengejar orang-orang Hawazin yang lari menuju Nakhlah. Tadi kita sebutkan ada 3. Ada yang ke Taif, ada yang ke Nakhlah, ada yang ke Autos. Yang Autos berhasil ditumpas. Sekarang yang ke Nakhlah. Dan ternyata di Nakhlah itu terdapat sesepuh mereka tadi yang memberi saran jangan bawa anak, istri, harta ikut perang. Siapa tadi namanya? Duraid. Ya, ternyata Duraid ikut di kelompok ini yang lari menuju Nakhlah. Dan akhirnya pun ia dibunuh. Dia dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Nah, setelah itu tinggal satu yang kabur ke kota Taif yang paling banyak. Namun ini akan kita bahas pada pertemuan setelahnya insyaallah. Nah, sebelum kita akhiri, dari ghanimah yang terkumpul sementara, kita katakan sementara karena apa? Masih ada PR pasukan Hawazin yang kabur ke Taif. Ya, pasukan Hawazin yang kabur ke Taif, yang berhasil ditumpas dengan seluruh harta mereka. Kita lihat Nabi memerintahkan untuk mengumpulkan harta rampasan perang saat perang Hunain tadi, perang yang sudah berkecamuk. Yang kabur berhasil ditangkap, kemudian dari Autos, kemudian dari Nakhlah dikumpulkan. Berapa jumlahnya? Perhatikan, arba'ata wa ishrina alf ba'ir, 24.000 unta. Ini rekor terbesar ya. Ini menunjukkan kaum Hawazin ini benar-benar membawa seluruh harta mereka. Ya. Dan ini sudah ditentang sama Duraid tadi, jangan. Tapi enggak gugu siapa? Malik bin Auf. Dan Malik bin Auf termasuk yang kabur ke Taif, nanti akan dikejar juga. Sementara ghanimah yang terkumpul 24.000 unta. Kemudian lebih dari 40.000 kambing. Kemudian lebih dari 4.000 uqiyah berupa perak. Ya. 4.000 uqiyah perak. Kemudian 6.000 apa? 6.000 tawanan perang. Ini kemenangan yang paling besar yang pernah dapatkan kaum muslimin. Karena sekali lagi mereka, orang-orang Hawazin gak main-main. Mereka bawa semua harta anak istrinya. Bayangkan 6.000 tawanan perang. Dan Nabi SAW mengumpulkan mereka semua di Al-Ji'ranah. Ji'ranah salah satu tempat miqat bagi kaum muslimin yang hendak mengerjakan umrah yang berasal dari tanah haram.
Lalu diperintahkanlah sahabat Mas'ud bin Amr Al-Ghifari untuk menjaga mereka. Nah, ini masih ghanimah sementara. Belum lagi nanti yang dari Taif. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah perang Hunain yang pada akhirnya Allah memberikan kemenangan yang mutlak kepada kaum muslimin. Dan nanti akan kita spill sedikit ya di antara kemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi jumlah tawanan perang berapa? 6.000. Tapi ternyata Nabi SAW pada akhirnya membebaskan mereka. Di antara ahli sejarah menyebutkan karena di antara mereka memiliki hubungan kerabat dengan Halimah As-Sa'diyah. Tadi sudah kita sampaikan di antara anak keturunan Bani Ailan, Qais Ailan, orang-orang Hawazin, di situ juga ada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad memiliki ikatan kekerabatan dengan Halimah As-Sa'diyah. Jadi seakan-akan karena kedudukan Halimah lah Nabi memberikan kemurahan kepada orang-orang Hawazin untuk bebas tanpa syarat. Ya. Inilah kemurahan Rasulullah SAW yang mungkin nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.